yang jadi pertanyaannya, boleh enggak orang non muslim itu masuk ke dalam masjid? Kan kita udah hebat, kan nanti kita jadi pusat sentral ekonomi yang luar biasa untuk syiar ajaran agama Islam. Akhirnya non muslim ingin tahu, ya, non muslim akhirnya ingin studi banding kepada masjid yang kita syiarkan. Nah, dari Rasulullah, dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, "Ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qabla Najd, faja'at bi rajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Sumamah bin Asal, farabatuhu bisariyati min siwaril masjidi." Kalau misalnya nanti timbul ada orang non muslim itu masuk ke dalam masjid, boleh apa enggak? Nah, ini landasannya. Ketika ini hadis riwayat dari Abi Hurairah, dan ini hadisnya adalah hadis sahih. Jadi ketika Rasulullah itu mengutus seorang remaja untuk berperang, kemudian para remaja itu datang membawa satu orang pimpinan dari kalangan Hanafiyah atau dari kalangan Hanifah. Pimpinan tersebut adalah non muslim, Nasrani. Akhirnya apa? Akhirnya pimpinan yang non muslim itu dimasukkan di dalam masjid, kemudian farabatuhu bisariyatin min siwaril masjid. Kemudian pimpinan yang namanya Sumamah bin Asal, pimpinan orang-orang Nasrani pada saat itu, dimasukkan di dalam masjid kemudian diikat. Nah, ini adalah landasan ketika orang-orang non muslim boleh masuk ke dalam masjid. Sekarang timbul lagi pertanyaan, kalau misalnya non muslim itu masuk masjid dari landasan hadis tersebut, bagaimana pandangan para ulama, apalagi pandangan dari 4 mazhab yang biasanya itu kita mengikuti 4 mazhab tersebut, dari mulai mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Pak Ustadz ulangin, di Indonesia itu ada 4 mazhab yang kita ikuti, tapi mayoritas penduduk Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Sebagai pengetahuan, mazhab itu ada 4 yang seluruh dunia muslim mengikuti 4 mazhab tersebut. Yang pertama mazhab Syafi'i, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Hanafi, yang keempat mazhab Hambali. Ada berapa mazhab yang ada di seluruh dunia ini yang diikuti oleh orang-orang muslim? Ada 4. Ternyata 4 mazhab ini berpandangan bahwa ketika hadis tersebut muncul, Rasulullah itu mengikat orang non muslim, pimpinan Hanifah pada saat itu adalah pimpinan orang-orang Nasrani, diikat, kemudian diikatnya itu di dalam masjid, di tiang masjid. Akhirnya 4 mazhab ini berbicara. Yang pertama, dari mazhab Maliki mengatakan bagaimana hukum orang non muslim masuk ke dalam masjid. Imam Maliki menyatakan bahwa la yajuzu dukhuluhu illa lihajat. Jadi orang non muslim itu hukumnya tidak diperbolehkan untuk masuk di dalam masjid illa lihajatin, kecuali kalau memang adanya hajat. Contohnya apa? Semisal tadi disinggung, ketika nanti kita jadi sentral ekonomi yang luar biasa di masjid ini karena dari generasi anak muda, sehingga dia pengen tahu bagaimana pertumbuhan ekonomi di dalam masjid yang dikelola oleh para remaja. Akhirnya dia belajar studi banding. Itu kan karena ada hajat. Dia pengen belajar, ya.
Maka kalau dia itu ada hajat, maka diperbolehkan untuk masuk di dalam masjid. Siapa itu? Orang Nasrani. Kemudian pendapat dari Imam Syafi'i, bagaimana hukumnya kalau misalnya dari hadis Nabi tersebut, ya kan, bahwa Nabi pernah mengikat orang Nasrani di dalam masjid, di tiang-tiang masjid, itu landasan hadis tersebut. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berpandangan yajuzu dukhuluhu illa biidnil muslimi. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu ternyata membolehkan, ya, membolehkan bagi orang Nasrani untuk masuk ke dalam masjid dengan tujuan, dengan alasan illa biiznil muslimina, dengan catatan kalau misalnya orang Nasrani masuk ke dalam masjid itu harus dapat izin terlebih dahulu oleh orang-orang muslim. Jadi boleh tuh. Jadi orang Nasrani masuk ke dalam masjid, Imam Syafi'i berpendapat yajuzu dukhuluhu, dibolehkan untuk masuk ke dalam masjid illa biiznil muslimin, kecuali harus adanya izin dari orang muslim. Itu yang kedua. Bagaimana pendapat selanjutnya? Menurut Imam Abu Hanifah, ya, menurut Imam Abu Hanifah orang non muslim itu masuk ke dalam masjid. Imam Abu Hanifah mengatakan yajuzu dukhulul kitabi mutlaqan duna ghairihi wahtajja bima rawahu Ahmad bi isnadi jayyidin an Jabirin. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali, ini dua imam, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali, bahwasanya diperbolehkan orang non muslim masuk ke dalam masjid, tapi dengan catatan mereka yang non muslim itu adalah dukhulul kitab mutlaqan, pengikut Taurat, pengikut kitab-kitab Taurat, pengikut kitab-kitab Injil pada zaman dahulu. Kalau sekarang udah gak ada tuh pengikut kitab Injil, pengikut kitab Taurat, sekarang udah nggak ada. Dulu ada. Duna ghairihi, bukan selainnya pengikutnya orang-orang yang menjalani atau mempelajari kitab Taurat dan Injil terdahulu. Kalau duna ghairihi, bukan selainnya itu, berarti di luar itu tidak diperbolehkan. Yang boleh itu pengamal-pengamal kitab Taurat, kitab Injil terdahulu. Nah, selainnya itu tidak diperbolehkan. Tapi beliau itu tidak serta-merta menyampaikan sebuah statement, sebuah pendapat tanpa ada landasan. Landasan beliau itu ternyata dari hadis Rasulullah. Kata Rasulullah dari yang diriwayatkan dari Jabir, ini dengan dengan sanad yang sangat baik, la yadkhulu masjidana, la yadkhulu masjidana, kata Nabi nih, ba'da amina hadza musyrikun illa ahlal ahdi wa khadamihi. Kata Rasulullah begini. Jadi statementnya Imam Hanafi dan Imam Hambali, tidak boleh masuk ke masjid asal orang-orang ahli kitab, kitab Injil, kitab Taurat terdahulu. Selainnya itu tidak diperbolehkan. Tapi kata Imam Hanafi dan Imam Hambali, bahwasanya beliau itu berstatement karena dari hadis Rasulullah, la yadkhulu masjidana, tidak boleh masuk masjid kita ba'da amina, setelah tahun ini, ya, hada musyrikun, yakni orang-orang musyrik, illa ahlal ahdi, kecuali ahli kitab. Ahli kitab yang diperbolehkan masuk masjid. Ini adalah pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Hambali mengenai tentang orang non muslim masuk ke dalam masjid, itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan Imam Hanafi dan Imam Hambali ini diperbolehkan hanya khusus
pengikut yang mengikuti kitab-kitab Taurat dan Injil terdahulu. Selebihnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh masuk masjid illa biiznil muslimi, kecuali dapat izin sama orang muslim. Contohnya dapat izin sama DKM masjid lah. Tapi kalau misalnya Imam Malik, la yajuzu dukhulu illa lihajatin, tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid kecuali adanya hajat. Nah, ini penjelasan tentang orang-orang non-muslim masuk ke dalam masjid. Ya, artinya kita nanti ke depannya akan menjawab tantangan zaman. Tidak menutup kemungkinan, ya, ketika kalian jadi orang hebat, masjid kita jadi percontohan, tidak menutup kemungkinan mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam masjid kita. Karena apa? Pengen studi banding, melihat kehebatan perekonomian syiar Islam untuk mengembangkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah melalui masjid-masjid yang kita bangun. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi-generasi Islami yang dapat mensyiarkan ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin.